Oke, kita tunggu yang lain. Jadi kita bahas soal yang ini lagi ya. Kemarin kan baru sampai berapa, 18 ya, 18 kita ya. Oh iya, waalaikumsalam Pak Gusnul. Oh iya Mbak Nanti Epeng. Sambil tunggu yang lain ya. Jadi kita tunggu 5 menit lagi lah. Kita tunggu 5 menit lagi terus kita mulai ya.
Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu kita mulai saja Mbak ya. Jelas ya suara saya? Jelas suara saya? Kita mulai saja pelajaran pembahasan soal Dirawat UNAS ya. Kemarin nomor 17 kan sudah, kita masuk nomor 18 ya. Cek suara ya, bisa dengar suara saya Mbak? Halo, apakah semuanya bisa dengar suara saya? Oke. Nomor 18 ya. Gimana, udah dikerjakan? Nomor 18 jawabannya apa nih? Pernyataan satu, iklim manusia, topografi, batuan induk, tekstur batuan, faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah, terdapat pada angka. Nomor 18, oh satu unjuk aja ya. Mbak Neng Tiapeng, udah kembali belum Mbak Neng Tiapeng ya? Mbak Kotia, nomor 18 jawabannya apa? Kayaknya belum kembali ya. Mbak Minsi? Mbak Minsi? Jawabannya nomor 18. Ada yang tahu nomor 18 jawabannya apa? B. Kayaknya. Mbak Minsi jawabannya apa? Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Mbak Arianti tadi jawab B. B itu 1, 3, dan 4. 1 iklim, 3 topografi, 4 batuan induk yang bukan manusia, 5 tekstur batuan. Benar ya, jadi jawabannya B ya. Jawabannya B ya. 1, 3, 4 ya. Jadi manusia itu tidak mengaruhi pembentukan tanah ya. Pembentukan tanah tidak dipengaruhi oleh manusia ya. Tekstur batuan ini pernyataan yang tidak termasuk ya. Tekstur kan dia berarti sifat ya, sifat batuan. Nomor 19. Oh ya, nomor 19. Yang bisa jawab nomor 19. Mbak Minsi mungkin bisa jawab nomor 19. Mbak Minsi nomor 19 apa? Pantai di bagian utara Pulau Jawa sering mengalami sedimentasi. Sedimen berasal dari banyaknya sungai besar yang bermuara di pantai bagian utara Pulau Jawa. Sedimentasi di sebagian besar wilayah pantai tersebut membentuk tanah. Ada di bukunya. Di buku Bambang Utoyo yang kelas 1 ya. Di buku Bambang Utoyo yang kelas 1. Apa Mbak Minsi? Jawabannya ada. Oh. Gimana? Mungkin ada yang tahu jawabannya? 19? A. Organosol. Mbak Minsi D. Jadi jawabannya Kapuas kan di Kalimantan Pak Sangimus. Hah? Hubungannya sama Kapuas apa? Di bagian utara Pulau Jawa sering mengalami sedimentasi. Gak ada hubungannya sama Kapuas. Jawabannya C ya, aluvial ya. Sedimentasi di sebagian besar wilayah. Sebentar, saya bukakan dulu ya. Oh, aduh. Aman berapa ini?
Ini halaman 87. Bentar. Jadi kalau di buku ini kalau di buku ini disebutkan ya, sedimentasi aluvial, kipas aluvial nih, yaitu endapan pasir yang terangkut oleh gerakan air mengalir yang biasa dijumpai di lereng bawah perbukitan. Di buku Cakrawala, Geografi Cakrawala Bambang Untoyo yang kelas 1 ya. Jadi jawabannya C ya. Nomor 20. Pada gambar patahan di bawah ini yang dimaksud dengan horse, tunjukkan nomor. Mbak Dinda Arema, horse. Jawabannya C, aluvial. 19C. D. Salah ya. Jadi mungkin saya perjelas lagi. Nomor 20. 20 itu, bentar, saya bingung. Horse itu apa? Horse itu bagian yang terangkat di daerah tektonik patahan ya, bersebelahan dengan sleng atau graben. Bagian yang terangkat. Jawabannya A ya. Jawabannya A. Jadi horse itu adalah bagian yang terangkat ya. Saya tulisin aja ya. Jadi ini ya. Tuh, kok sudah pas ya. Ya. Jawabannya A. Jadi horse adalah bagian yang terangkat di daerah titik patahan bersebelahan dengan sleng atau graben. Jadi daerah patahannya yang terangkat, lihat ini kan ada, iya Mbak Endang Rayu. Ini kan ada arah ke atas ya. Dia terangkat ya. Jadi dia apa? Bagian yang terangkat. Ya kan? Kelihatan kan nomor 1 ini kan adalah bagian yang terangkat. Oke, jadi jawabannya A ya. Oke, nomor 21 lanjutnya. Nomor 21, silakan Mbak Rianti. Karakteristik yang menunjukkan lapisan stratosfer, yaitu memiliki fungsi. Oh ya nggak apa, jawab lagi. Nomor 21 apa? Mbak Rianti, yang lain dulu. Oh yang lain dulu. Gantian, oke. Mbak Lingling Ana. Mbak Lingling Ana, nomor 21. Karakteristik yang menunjukkan lapisan stratosfer, yaitu memiliki fungsi untuk. Halaman berapa? Mbak Liling Ana, gak ada yang jawab. Mungkin Mbak Liling Ana udah menghilang. Mbak Ayu Masayu, jawab nomor. Mbak Ayu Masayu, jawab nomor berapa tadi? 21. Nomor 21 jawabannya apa Mbak Ayu Masayu? Kalau mau cek jawabannya ada di buku
buku Bambang Utoyo yang kelas 1 halaman 82. Di halaman 82 itu dijelaskan ya. Baca belum? Wah, yaudah. Nomor 21. Jadi di buku Bambang Utoyo itu dijelaskan Bambang Utoyo kelas 1 halaman 82 ya. Mana nih? Lapisan stratosfer pada ketinggian sekitar 12-50 km dari permukaan bumi. Ozon yang terdapat di stratosfer berfungsi sebagai penyaring atau filter sinyal ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari sebelum sampai ke bumi ya. Jadi ada di halaman 82. Jadi jawabannya mana? Melindungi B, jawabannya B ya. Maaf Pak, saya tinggal mandi anak. Oh ya Mbak Arselia. Jadi jawabannya B ya, melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet ya. Itu di halaman 82 ya. Sebentar, saya punya buku kelas berapa aja? Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Hitam kaca. Oke. Nomor 23. 23 mungkin silakan Mbak. Tadi Mbak Ima Sayu belum jawab ya. Nomor 23 Mbak Ima Sayu. Nomor 22. Letak A di daerah pantai dengan temperatur udara 28 derajat Celcius. Jika adiabatis basah 0,6 derajat Celcius, maka temperatur daerah B yang memiliki ketinggian 3000 meter diperkirakan 22 itu rumusnya ada di buku ya. Di buku Bambang Utoyo kelas 1 ya. Halaman, sebentar saya buka dulu. Halaman 87. Jadi semuanya ada di buku semua ya. Kalau teman-teman khatam bukunya bisa ya, UNAS bisa lancar ya. Nah ini ngopi nih. D bukan Pak. Hitungannya gimana nomor 22? Kok bisa jawab D? Bisa ngitungnya enggak? Saya bahas dulu ya. Nomor 22 ya. Nomor 22 apa nih? Daerah pantai dengan temperatur, jika kebebasan maka temperatur udara B mencapai 3000 meter. Kalau di buku rumusnya perhitungannya di buku itu, sebentar saya catat dulu ya. 26T rumus T sama dengan ya ini bentar. T bisa lihat ya whiteboardnya ya. T sama dengan 26 derajat. Ini berapa nih? 28 ya. 28. Di buku seharusnya ngitungnya nih 28 derajat. Kan diketahui ya tadi 28 derajat. Kalau punya bukunya yang kelas 10 buka ya halaman 87 ya. Dikurangi H per 100. Kalau dikurangi, kok angel sih, kurangi itu
kurangi H per 100 dikali 0,6 ya itu ya. Ini kan 0,6 ya, ada batasnya 0,6. Dikali 0,6. Nah nih, gimana? Ini rumusnya 0,6 nya di dalam. H per 100 0,6. Oh ini gini. Nah, gimana? Udah bisa jawab? H itu ketinggian. Gimana? Berarti tinggian berapa tadi? Ini rumusnya yang di buku ya. Tingginya itu tingginya 3000 meter. Berarti 3000 meter 28 dikurangi 3000 per 100 30, berarti 30 kali 0,6. 30 kali 0,6 halaman 87, buku kelas 1 halaman 87. 30 kali 0,6 30 kali 0,6 itu 18 ya, berarti 28 kurangi 18, jawabannya 10 seharusnya 10 derajat Celcius. Mana jawabannya Mbak Ima Sayu? Nggak ada. Jawabannya 10 B ya. Nomor 22 jawabannya B ya. Udah jelas? Hah? Oh ini 10. Oh iya ya. Oke, jawabannya 10 bener ya. Ini mungkin bisa dicatat ini. Pembahasan nomor berapa? Nomor 22. Ada pertanyaan? Pembahasan nomor 22. Nomor 23. Ya. Nomor 23. Mbak saya udah Mbak Risalia, nomor 23 Mbak Risalia. Wilayah Indonesia mengalami musim penghujan. Oh, sebentar. Sebelum masuk ke nomor 23, saya kemarin kan punya utang ya, bahas nomor 16 ya. Nomor 16 ini, stasiun X mencatat gelombang primer jadi pukul ini ya, sekian, dan gelombang sekunder jadi pada pukul sekian. Maka jarak epicentrum ledakan gempa tersebut adalah, ada yang sudah ngitung belum ini? Ada yang sudah menghitung kemarin nomor 16? Ada yang sudah menghitung nomor 16? Jadi pembahasan nomor 16 itu ini ya, source nomor 16 ya, itu sekarang masuk nomor 23 Mbak, cuma saya mau kembali ke nomor 16.
Saya bahas nomor 16, kita nyampe nomor 23, cuma sekarang saya bahas nomor 16 yang kemarin saya punya utang ya. Jadi ini pembahasan sumur 16 ya. Itu ada di buku Bambang Utoyo juga ya, ada ya. Jadi ada semua di buku ya. Bulan berapa juga saya lupa. Sudah, pokoknya ada di buku kelas 1 ya. Kok nggak bisa di copy ke Word soalnya. Soal yang mana? Oh, ini dah. Nggak bisa, ini filenya file gambar, nggak bisa di copy. Nggak bisa, jadi di download aja, kan sudah saya kasih kemarin filenya di upload. Itu filenya file JPG, jadi nggak bisa di copy. Filenya file foto. Jadi nomor 16 ya. Jadi nomor 16 itu ya diketahui gelombang primer pukul 11.35 menit 15 detik waktu Indonesia Barat, dan gelombang sekunder jadi pada pukul 11.40 menit 45 detik WIB. Maka jarak epicentrum pada kejadian gempa tersebut adalah jadi diketahui ya. Jadi ini menggunakan rumus ini ya, bisa lihat di whiteboardnya. Jadi rumusnya adalah S itu sekunder ya, S min P dikurangi primer dikurangi 1 menit dikali 1000 km ya. Jadi delta ini kita baca delta sama dengan jarak epicentral dari stasiun pengamat dari kilometer ya. S min P itu selisih waktu pencatatan antara gelombang sekunder dan primer menitnya. Jadi satunya menit ya, dikurangi 1 menit. Diketahui soalnya ya, primernya sekian ya, gelombang sekundernya sekian, jadi dikurangi ya. Jadi delta sama dengan 11.40 menit 40 detik dikurangi 11.35 menit 15 detik. Ini kalau dikurangi jadinya 5 menit 25 detik ya. Ya kan? 40 kurang 15 berapa? 25 kan, 25 detik. 40 kurang 35 5 menit kan ya. 5 menit 25 detik dikurangi 1 menit sama dengan 4 menit 25 detik dikali 1000. Oh ya, 25 ini kan di sini kan 25 detik itu sama dengan 0,42 menit ya. 0,42 menit. Ya kan? 25 detik sama dengan 25 per 60 kan 1 detik 1 menit kan 60 detik. Ya kan? 25 per 60 0,42 detik. Jadi 0,42 menit. Jadi 4,42 menit dikali 1000 sama dengan 4.420 km. 0,4 ini sebenarnya 0,42 sekian ya. 0,4 ini 0,416666 gini ya. Saya bulatkan tadi. Saya bulatkan jadi 0,42. Jadi jawabannya 4.420 km. Yang mendekati apa ya? Dibulatkan jadi 4.500 ya. Jawabannya C16 ya. Jadi 16 jawabannya Jadi 16 jawabannya C ya. Ya kan? Kan hasilnya 4.520 km dibulatkan jadi yang paling mendekati yaitu 4.500 ya. Dibulatkan jadi 4.500. Jadi 16 jawabannya C ya. Itu perhitungannya ya. Jadi jangan lupa ya. Kalau UNAS ada soal seperti ini kan gampang ya. Rumusnya cuma segini aja kan. Cuma ini aja rumusnya. Ini rumus nomor 16, nomor 22. Kita ada pertanyaan? Ya, mungkin teman-teman bisa mencatat ya. Kita lanjutkan aja ya. Lanjutkan apa nyatat dulu nih? Kita lanjutkan aja ya. Nomor sekarang udah difoto. Oh ya, bagus lah kalau udah difoto. Atau di print screen kan bisa ya. Nomor 23. Kita langsung masuk nomor 23 ya. Jadi tadi jadi nomor 16 gitu ya. Nomor 23. Mbak Liling Ana nomor 23. Wilayah Indonesia mengalami musim penghujan sesuai arah angin jadi Oktober sampai April seperti peta terdapat di
Oktober, April. Gimana? Ada yang bisa jawab nomor 23? Ini kan terlihat di gambar ya. Di gambar itu ya, jadi di gambar itu arah anginnya bisa jelas dilihat ya, arah anginnya mana 23? Nomor 23 itu arah anginnya yang wilayah Indonesia bagian timur, di bagian bagian barat. Indonesia bagian barat ya, seperti Sumatera, Kalimantan, ya kan? Itu mendapat dia arah anginnya dari mana? Dari utara ya, dari Asia ya. Dari Asia, dari utara. Sedangkan arah anginnya, sedangkan yang Papua dan wilayah bagian timur itu arahnya dari barat ya, dari belahan Australia ya. Jadi jawabannya Mbak Emma saja Papua dan Sulawesi. Papua Sulawesi itu C. Papua Sulawesi. Dia dari, salah ya, jawabannya A ya. Jawabannya Sumatera sama Kalimantan ya. Jadi angin yang pada bulan Oktober dan April ya, angin yang di nomor 23. Jadi angin yang pada bulan Oktober dan April ya, angin yang berasal dari Asia ini ya, bertumbuhnya kan di situ. Angin yang berasal dari Asia itu mengalami itu anginnya berkarakter lembab, berkarakter basah, jadi membawa air. Jadi anginnya membawa air, yang membawa kelembapan ya, pada bulan Oktober dan sampai April ya. Sehingga pada bagian yang terkena angin ini akan mengalami musim penghujan. Kalau ini kan Sulawesi sama Papua ya, dia anginnya dari sini ya, dari samudra. Dia seharusnya dari Australia ini, karena di situ mengalami musim panas. Jadi angin yang di bawah itu panas ya. Pada bulan Oktober sampai April kan ya, belahan bumi utara itu mengalami musim dingin ya. Sedangkan pada bulan bumi selatan, September, Oktober, pada bulan bumi selatan, Oktober, November, Desember, itu mengalami musim panas ya. Jadi angin yang di bawah itu panas. Jadi nomor 3 jawabannya A ya. Paham? Oke, lanjutkan. Nomor 24. Mbak siapa sekarang? Mbak Teguh Susanti. Nomor 24. Suatu daerah pada tahun 2004 jadi 8 bulan basah dan 3 bulan kering. Selama tahun 2005 mengalami 7 bulan basah dan 4 bulan kering. Dan pada tahun 2006 mengalami 8 bulan basah. Menurut Smith Ferguson, daerah itu tergolong beriklim gimana?
Nomor 24 sekarang. Gimana 24 Mbak Teguh Susanti? Makanya masih bermasalah Mbak Teguh Susanti ini. Ada yang bisa jawab nomor 24? Dibuka bukunya yang kelas 1 bahasa-basahan. Jawabannya C ya, agak basah ya. Jawabannya C, agak basah. Dibuka buku kelas 1 halaman, ini halaman berapa nih? Halaman 101 ya. Jumlah rata-rata bulan basah, jumlah rata-rata bulan kering. Jadi tipe iklim agak basah itu nilainya antara 33% sampai 60%. Jawabannya C ya. Jadi ngitungnya itu rumusnya ada di halaman 101 buku jadi pembahasannya Q sama dengan jadi Q besar ya, Q sama dengan MD dibagi dibagi MW. MD itu rata-rata bulan kering ya. MW itu rata-rata bulan basah. Nah kalau basah berapa bulan Pak? Tadi kan 8 bulan basah, 4 bulan kering. Ya ini hitungannya sebentar. Ini hitungannya ya. MD itu min dry. Dry itu kering ya. MW itu min wet, bulan basah ya. Wet itu basah. Min wet dikali 100%. 100%. Sorry. Min dry-nya berapa? Dari soal min dry-nya berapa? Min keringnya 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Berarti kan 4 min dry itu yaitu perbandingan antara jumlah bulan kering dibagi dengan jumlah tahun pengamatan. Min basah, bulan basah yaitu perbandingan antara jumlah bulan basah dibagi dengan jumlah tahun pengamatan. Berarti min dry-nya bukan gitu ngitungnya ya. Jadi min dry-nya itu jumlah bulan basah, min dry ya, jumlah bulan kering dibagi tahun pengamatan. Ini kan 3 tahun ya. 2004, 2005, 2006.
dibagi tahun pengamatan, bagi 3 tahun ya, bagi dengan jumlah tahun pengamatan, dibagi 3, berarti ini kan sini dibuka rek. Kita buat lagi ya, berarti MD sama dengan, berarti MD nya sama dengan jumlahnya berapa itu, yang basah yang kering ya, yang kering 3 tambah 4 tambah 4, 11 dibagi 3, berarti 11 dibagi 3 sama dengan 3,7 ya, 3,7. Saya ngelisin ketemu. Jadi MD nya 3,7. Masya Allah, 3,7. MB nya sama dengan berapa MB nya? Yang basah berapa? Yang basah 8 bulan basah, 8 tambah 7, 15 tambah 8, 23 dibagi 3, 7,7 ya, 7,7. Kenapa sulit sekali ngetiknya? 7,7. Oke, MD berarti berapa nih? 3,7 dibagi 6,7 7,7 dikali 100%. Berapa nih jawabannya? Ke 7,7. 0,48 kali 100%. 48% ya. Jawabannya 48%. Jadi jawabannya 48% kali 100. Ya, kali 100%. Jadi jawabannya 48%. Ya Allah. Sulit ya ini ngetik di sini ya. Jadi lambat akhirnya. Jawabannya 48% ya. Ya. Sedangkan kalau di buku tidak disembing soal. Terlanjur Mbak, nanti yang selanjutnya disembing soal saja. Sudah terlanjur ya. Jawabannya 48%. Kalau di buku iklim agak basah itu jika nilainya ya, agak basah jika nilai Q antara 33% sampai 60%. Jadi jawabannya ini ya, agak basah ya, C ya. Udah jelas? Udah. Nomor berapa tadi? 4.
Selanjutnya nomor 25. Nomor 25. Nomor 25 tadi siapa tadi, Mbak? Mbak ini aneh nggak? Teguh Santi, Mbak Amini. Mbak Amini nomor 25. Sini ada yang nomor 25. Mbak Amini, pernyataan ketiga, ketinggian tempat, lamanya bumi berputar, jumlah uap air, sudut datang sinar matahari, lama waktu penyinaran matahari. Dari pernyataan atas yang mengaruhi jumlah intensitas panas matahari yang terima permukaan dunia adalah nomor. Mbak Ririn jawabnya E. E itu berarti 3, 4, dan 5 jumlah uap udara, sudut datang sinar matahari, lama waktu penyinaran matahari. Yang mempengaruhi jumlah intensitas panas matahari. Jumlah intensitas panas matahari ya. Jumlah intensitas matahari. Nomor 3 salah ya. 3 salah ya. Jadi yang benar itu ketinggian tempat, ya, sudut datang sinar matahari, dan lama waktu penyinaran matahari. Jadi jawabannya A ya. 25 itu jawabannya A. Oke. Kenapa Mbak Risalia kok manggil saya? Pak, tolong papannya dikecilin dikit, di tempatku kelihatan separuh loh. Oh gitu. Sudah saya kecilkan. Oh ya, ketinggian berpengaruh. Mengaruhi jumlah intensitas panas matahari. Ketinggian tempat itu mempengaruhi. Jadi kan dia semakin tinggi kan, cahaya matahari yang diterima kan dia semakin intens, semakin dekat kan dia jaraknya dengan atmosfer kan. Sedangkan kalau dia semakin rendah, ya, semakin rendah kan jaraknya dia dengan atmosfer kan semakin jauh. Jadi ketinggian tempat mempengaruhi ya. 25 jawabannya A. Lanjutnya nomor 26. Nomor 26 sekarang Mbak Dinda Arema. Mbak Dinda Arema, saya bonek loh Mbak Dinda Arema. Mbak Dinda ini berani-berani masang nama Arema, saya bonek loh. Husnul Fatimah namanya, Mbak Husnul Fatimah. Wah, nggak ada kayaknya nih. Mana Mbak Husnul Fatimah nih? Oh, nih Mbak Dinda Arema. Ayo Mbak Dinda Arema. Nanti saya laporkan bonek loh kalau nggak bisa jawab. Oh iya, khas Malang. Di atas genteng lebih panas daripada di bawah. Ya iyalah, di bawah kan nggak kena sinar matahari, di atas genteng kepanasan, Mbak. Ya perbandingannya jangan atas genteng lah. Perbandingannya ya di gunung sama di pantai. Di gunung sama di dataran rendah. Kalau di gunung kan intensitas cahayanya kita bisa lebih dekat dengan atmosfer. Masa perbandingannya atas genteng. Nomor 26. Perhatikan gambar nomor 28 Mbak Dinda Arema. Perhatikan gambar siklus hidrologi berikut. Dari siklus hidrologi tersebut dapat diketahui berbagai proses yang berlangsung, diantaranya nomor 26. A itu apa, B itu apa, C itu apa? Kita bisa jawab nomor 26. Pak, 26 pelajaran kelas berapa? Bablas orang ngerti. Kelas 2. Ini seharusnya dapat loh kemarin Mbak itu. Ini pelajaran kelas 2 ya.
Kok kelas 1 sih? Pelajaran kelas 1 nih. D ngawur. Tapi ngawurnya kok bener ya? Kalau di Arema ini ngawurnya bener. Jadi jawabannya D ya. Jadi A itu ya penguapan air di mana di bumi menjadi ya penguapannya disebut evaporasi ya. Kemudian terjadi peristiwa kondensasi di udara ya. Ya. Di mana uap tersebut berubah menjadi titik-titik air embun menjadi calon hujan awan ya, menjadi awan mengalami kondensasi. Kemudian C ini mengalami presipitasi ya. Pak, nggak ada suaranya C. Yang lain gimana, bisa dengar suara saya? Jadi jawabannya D ya, 26D. Nomor 27 Mbak Lalawiwi. Mbak Lalawiwi nomor 27. Perhatikan ciri-ciri sungai berikut. Lembah sungai berbentuk V, banyak ditemukan delta dan meander. Jumpai bentang alam katarak. 4 penampang lembah melintang. 5 erosi menyamping. Sampai berapa sih soalnya? 50 ya. Banyak ya. Kita baru separuh ini. Berarti jawabannya terdaftar di atas yang merupakan ciri wilayah das bagian hulu oleh nomor 27. Kita bisa jawab E itu apa? 3 dan 5. Dijumpai bentang alam katarak. 5 erosi menyamping lateral. Salah ya. B-nya betul ya, dijumpai bentang alam katarak. 3-nya benar ya. Jadi yang satunya itu 1 ya. Lembah sungai berbentuk V. Jadi waktu itu jawabannya B. Jadi waktu itu jawabannya B ya. Lanjutkan. Jadi waktu itu jawabannya B. Das itu daerah aliran sungai ya, das itu ya. Das, saya tulis ya. Sulit sekali ya ngetik di sini. Das itu daerah aliran sungai. Aliran sungai. Sudah 7 jawabannya B ya. Nomor 28 bisa jawab, langsung cepet aja ya. Ayo cepetan jawabannya. Mbak siapa? Mbak Minci mungkin. Apa yang bisa jawab? Pola aliran sungai dipengaruhi oleh morfologi dan struktur geologi. Pada aliran sungai dendritik yang berkembang di dataran relatif landai. Jangan pada gambar. Nomor 8 D ya. Bener ya. 8 jawabannya D ya. Dendritik. Oke, nomor 29. Ya, nomor 8 D benar ya. 29 beberapa faktor. Lanjutnya, ketika bisa jawab, langsung jawab ya. Beberapa faktor fisis, arus laut, warna laut, besarnya penguapan, tingginya curah hujan, sedimen, sedikitnya aliran sungai yang ke laut. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya salinitas air laut adalah 29. Salah ya, 29 bukan B ya. B. Jawabannya E ya, 29 ya.
besarnya penguapan, tingginya curah hujan, sedikitnya aliran sungai yang ke laut. Apa salinitas itu? Ya, salinitas itu banyaknya kadar garam. Jadi jawabannya E, 3, 4, dan 5. Nomor 30. Ciri-ciri laut: 1. Endapan pasir kasar. 2. Kedalaman kurang 200 meter. Yang buku Cakrawala bisa dalam bentuk Word, dalam PPT baca. Bukunya dalam bentuk PDF, bukan PPT. PDF. Kalau Wordnya nggak punya Wordnya. Nomor 30 lanjut ya. Endapan pasir kasar, kedalaman kurang 200 meter, kedalaman. Waduh. Kenapa Mbak Riri nggak punya PDF? Nanti aja Mbak ya, kita lanjutkan dulu aja ya. Kedalaman lebih dari 200 meter, sementara menembus jenis hewan. Ciri zona batial dan berpengaruh pada pemenuhan protein hewani bagi penduduk adalah nomor. Mbak Dinda jawabannya B. Jawabannya D ya, benar ya. Jadi ciri-ciri zona batial itu kedalaman lebih dari 200 meter, ya, jenis hewan dan tumbuhan terbatas, sinar matahari tidak menembus, jadi zona yang dalam ya. Sekarang 30D. Selanjutnya nomor 31. Hewan asli di wilayah Indonesia bagian barat asiatis terlalu bertangga. Oh gampang, 31 nih. Belum bisa jawab 31. Bagian barat ya. Komodo ini di mana Komodo ini? Komodo itu timur ya. Jadi Komodo bukan. Jadi yang ada Komodo salah ya. Dan NTT kan Indonesia bagian timuran. NTT kan Indonesia bagian timur. Berarti yang ada satu salah ya. Satu A, B, C salah. Iya jawabannya E ya. 3, 4, dan 5 ya. Jadi badak kan ada di ujung kulon tuh. Benteng sama orang hutan ya. Jawabannya E ya. Gampang ya. Ini pelajaran kelas 2 ini. Nomor 32. Alam Nusa Tenggara Timur sebagian berupa sabana sehingga aktivitas penduduknya cocok untuk mengembangkan sabana. C ya, benar ya, peternakan ya. Apa sabana itu? Sabana itu apa? Sabana itu padang rumput yang luas ya. Nah, jadi sabana itu padang rumput yang luas. Jadi ya padang rumputnya cocok sebagai untuk perikanan ya. Oke, nomor 33. 33 bisa menjawab. Nomor 33. Dari pernyataan di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia, tunjukkan nomor. Nomor 33. Nomor 33. Pelayanan keluarga berencana ini jelas salah ya. Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Pelayanan keluarga berencana ini jelas salah ya. Berarti nomor 1 yang ada satunya salah ini ya.
Jadi di antara D atau E. D itu 2 meningkatkan kualitas tenaga medis, 3 menyenangkan penyuluhan lingkungan. Tiga-tiga jawabannya apa? D atau E? Ya, tiga-tiga jawabannya D ya. Jadi meningkatkan kualitas tenaga medis, mengadakan pos pelayanan terpadu, kan musyawarah dan bersama kesehatan ya. Jadi itu ya. 34, selanjutnya nomor 34, tulis menjawab. Setelah menyelesaikan pendidikan, Agnes menetap dan bekerja di Amerika Serikat. Sejak tahun lalu ia kembali ke tanah air untuk menikmati hari tuanya. Mobilitas penduduk Agnes adalah 34 apa? Gampang nih. Dia kembali kan ya. Setelah menetap dan bekerja di Amerika Serikat, sejak tahun lalu ia kembali ke tanah air untuk menikmati hari tuanya. Berarti dia awalnya dia penduduk Indonesia, kemudian dia bermigrasi ke Amerika, terus kembali lagi. Berarti apa? Remigrasi, kembali lagi, gampang ya. Gampang. Nomor 35. Sumber daya alam biotik terdapat pada angka. Waduh, ini kan pelajaran kemarin. 35. Biotik itu berarti apa? Kalau ada A-nya berarti kan berlawanan. Biotik itu makhluk hidup berarti ya. Mana yang makhluk hidup? Sumber daya alam biotik itu pada angka yang berasal dari makhluk hidup dia maksudnya. Kelima apa? 2, 3, 5. Pasir kuarsa. Apa pasir kuarsa dari makhluk hidup? 2. Pasir kuarsa apa berasal dari makhluk hidup? Sumber daya alam biotik berarti kan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sorry. 2, 3, 5 ya benar. Salah ya. Jadi yang pasir kuarsa bukan ya. Ya, jadi jawabannya 135 ya. 1 ya kan, batu bara. Panas bumi kan nggak mungkin dari panas bumi itu bukan dari makhluk hidup ya. 1, 3 dan 5 ya. Minyak bumi, batu bara sama mutiara itu kan berasal dari makhluk hidup dia. Baru jawabannya apa? C. Masih 2, 3, 5 aja. 2 itu pasir kuarsa. Masa ada pasir kuarsa berasal dari makhluk hidup? Biotik itu berasal dari makhluk hidup. Nomor 36. Dari pernyataan di atas upaya yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan adalah, ini kan pelajaran kemarin ini. Kemarin seharusnya bisa jawab ini 36. Mbak nanti apa jawabannya 135 ya, 36 ya. 135 dan menerapkan teknologi maju untuk mendukung pengolahan dan pengembangan lingkungan. 3. Mengefektifkan implementasi peraturan konservasi lingkungan hayati. 5. Menyatukan persepsi tentang konservasi biosfer. Mbak Santi D. D itu 4 apa? Eksploitasi sumber daya semaksimal mungkin. Salah ya. 4 ini salah. Jadi nggak mungkin kita mengeksploitasi. Dan jawabannya yang benar C. 1, 3, sama 5 ya. Gampang. Nomor 37. Wilayah yang dipertanda X seperti pada gambar adalah cagar alam. Mana X? Oh, ini X. Adalah cagar alam. Nomor 37. D ya. 37 itu Tulau Komodo ya.
37 ini Pulau Komodo ya. Nusa Tenggara Barat, Timur, Nusa Tenggara Barat ini. Ini Nusa Tenggara Barat ya. Pulau Komodo ya. Nomor 38. Skala peta di wilayah yang berikutnya adalah skalanya. Skala Y apa nih? Ini peta X 1 banding 5 juta. Berapa nih? 500.000. Jaraknya 2,5 cm. Peta Y peta Y 10 cm. Berarti gimana ngitungnya? Gimana ngitung 38 ini? Peta X ini jarak A dan B 25. Peta X 1 banding 500.000. Dia kalau 10 cm kali 4 apa dibagi 4? Kali 4 apa dibagi 4? Kalau dia 10 cm, kalau dia 10 cm, kalau dia semakin besar, berarti kan skalanya semakin kecil, bukan semakin besar. Jadi kalau dia ukurannya semakin besar, berarti dia skalanya semakin kecil, berarti bukan dibagi 4 tapi dibagi 4. Jawabannya A ya. 1 banding 125 ya. Soalnya dia kan ukurannya semakin besar, berarti skalanya dia semakin kecil, bukan semakin besar. Paham kan? Nomor 39. 38 jawabannya A ya. Bukan nomor 41. Sekarang 39. Ketinggian wilayah P sesuai pada itu kok jawabnya 41. 39 ketinggian wilayah P sesuai peta kontur seperti gambar adalah 39 jawabannya ini kan kita tinggal ngitung ya. 1200 ini kan kita tinggal ngitung. Jawabannya B. Misalnya jawabannya B. Gimana kok bisa B? Kok bisa B? Gimana jawabannya Mbak? Bener B ya. Ini tinggal ngitung aja kan ya. Ini 1200, ini 1320. Berarti satu garis ini berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 bagi 6 ya 120 kan. 120 bagi 6 20. Berarti ini per garis ini adalah 20. Berarti dia seharusnya tambah 1, 2, 3. 20 kali 3 60. 1380 benar jawabannya ya. Jadi ini garisnya itu per garis itu bertambah ketinggian 20 meter ya. Ya kan? Jadi jawabannya B. Nomor 40. Lokasi pembangunan industri keju dan susu sesuai dengan gambar berikut. Paling cocok berkaitan dengan nomor 5 karena 40. Langsung aja ya, 40 itu lokasi pembangunan industri keju dan susu dengan gambar berikut paling cocok berkaitan dengan nomor 5 karena 5 adalah peternakan sapi perah. Jawabannya C ya. 40 jawabannya C. Bahan baku industrinya mudah rusak ya. Makanya dia lebih cocok ditaruh di sini ya, karena agar
Bukan barang jadinya yang mudah merusak, bahan bakunya. Kalau bahan jadinya kan dia sudah dikemas. Bahan jadinya kan dia sudah dikemas. Industri keju, kan kejunya kan dia sudah dikemas. Dan susu kan, kalau dia kan, kalau bahan bakunya kan dari sapi perah itu kan, kalau dia nggak segera diproses cepat rusak ya. Jadi jawabannya C. 41 sekarang. Objek yang tergambar kemungkinan adalah 641. Belokan atau tikungan melengkung, kadang tampak gerbong kereta api, menyerupai jalan tapi percabangannya runcing, lebih datar daripada jalan. 41 jawabannya apa? Satu jawabannya A ya, jalan ya. Sorry, salah. 41 jawabannya E, rel kereta api. Apa sih? Tampak gerbong kereta api, rel kereta api ya, salah saya. 41 jawabannya E ya. Ya ini kan jelas kan, kadang tampak gerbong kereta api kan ya. Nomor 42, pemanfaatan sistem informasi geografi dalam bidang geoteknik adalah untuk langsung aja 42C ya, memprediksi akan adanya bahaya longsor lahan ya. Nomor 43, klasifikasi desa swakarya terdapat pada angka gimana 43? A itu nomor 1, saat tergantung pada alam. Bukan ya. Swakarya. Jadi maksudnya swakarya itu adalah dia padat karya ya. Jawabannya E ya. Salah. Nomor berapa sih? 2, 3. Oh, D jawabannya. Salah 23D, 43D. 43D ya. Atas istiadat, lembaga sosial yang berkembang, atau penjarahan mulai hidrogen. 43D ya. Nomor 44, angka yang ditunjukkan nomor 5 pada pola keruangan kota seperti gambar adalah 44 jawabannya. Pas, 44B ya. Angka yang nomor 5 pada pola keruangan. Lanjutnya nomor 5, pola pemilihan desa yang terbentuk. Ini pelajaran kelas 3 ini ya. Ini pelajaran kelas 3 ini. Pola pemilihan desa yang terbentuk seperti pada gambar adalah 45, nggak apa-apa, nanti kan bisa. (45) B ya, pola memusat ya. Sebentar saya ke toilet dulu.
Lanjutkan ya. Nomor 46. Jika kotak A diketahui berbentuk 5 menit lagi ya. Langsung dicatat aja. Mungkin nanti kelas 3 mungkin ini pelajaran kelas 3 nih ya. Karena waktunya sudah nggak cukup ya. Nomor 46. Jika kotak A diketahui berbentuk 80.000 jiwa dan kotak B berbentuk 20.000 jiwa, jarak antara kotak A dan B adalah maksimum terlokasi ideal untuk mendirikan kantor pos adalah. Nanti teman-teman cari sendiri jawabannya ya. 46 itu jawabannya B ya. 47. Arah pemekaran wilayah kota seperti gambar akan lebih pesat berkembang ke arah nomor 3. Hal tersebut karena bagian wilayah itu merupakan 47. Jawabannya A ya, pusat kegiatan ekonomi ya. Kegiatan kan ya, kota perdagangan, 2 pegunungan, 1 ini dari pegunungan ya kan? Kota perdagangan, jadi pusat ekonomi ya. Nomor 48. Negara berkembang yang terdapat pada peta berikutnya adalah negara. 48 gampang ini 48D ya. 48D. India, Sri Lanka, Thailand, dan Filipina ya. Jepang kan negara maju ya. Taiwan, Saudi Arabia juga negara maju ya. Mesir. 48 jawabannya D ya. Nomor 49. Karakteristik negara berkembang ditinjau dari aspek sumber daya manusia adalah. Ke 49 jawabannya A ya. Tingkat pendidikan relatif rendah ya. 50. Nggak cukup nih waktunya ya. Mungkin nanti bisa cari sendiri ya di buku atau di Google ya. Cari aja dengan kata kunci karakteristik negara berkembang ditinjau dari sumber daya manusia. Ini kan ada itu list-listnya ya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita bahas soal yang tryout nomor 2 ya. Nomor 50. Pola pengembangan wilayah di negara maju adalah. Jawabannya E ya. 50 ya. Pengembangan zona industri sesuai peruntukannya. Oke. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Karakteristik negara berkembang. Wah, saya bukunya belum download ini. Negara berkembang. Aduh. Kita kunci jawaban. Ini kan seharusnya ini kan jawaban tadi, seharusnya dicatat tadi jawabannya apa aja. Ya nanti saya share videonya. Terus dari video kan bisa catat ini jawabannya apa aja. Ya udah saya akhiri ya. Tapi jawabannya ini kan sudah saya lingkari nih. Ya kan saya lingkari. Seharusnya Mbak kan ikut melingkari. Oh ya udah. Nggak ditulis, waduh, nanti dilihat. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.